Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keterangan tambahan dalam kalimat bahasa Arab. Pada pembahasan di awal kita sudah membahas bahwasanya bahasa apapun dalam kalimatnya pasti punya kalimat inti dan juga keterangan tambahan. Dalam bahasa Arab, kalimat inti disebut sebagai umdah, adapun keterangan tambahan disebut sebagai fadlah. Alhamdulillah kita sudah membahas yang umdah atau kalimat inti. Kalimat inti dalam bahasa Arab itu ada dua polanya, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Alhamdulillah kita sudah mempelajari kaidah-kaidahnya. Sekarang ya kita bahas tentang fadlah, keterangan tambahan dalam bahasa Arab. Keterangan tambahan dalam kalimat itu ya seringkali kita perlukan dalam percakapan sehari-hari karena ada tambahan informasi yang ingin kita berikan. Ya, karena misalnya kalau kita mengatakan jaa Zaidun. Ya, jaa Zaidun. Zaid telah datang. Maka informasi semacam ini terkadang tidak cukup. Karena kita ingin tahu Zaid itu datangnya hari apa, naik apa, bersama siapa, ya, sehingga untuk menjelaskan keterangan atau menambahkan keterangan pada kalimat jaa Zaidun, Zaid telah datang, kita butuh menambahkan beberapa kata yang termasuk keterangan tambahan. Misalnya kita katakan jaa Zaidun rakiban yaumal ahadi. Zaid datang dalam keadaan berkendaraan di hari Ahad. Maka dalam kalimat ini inti kalimatnya hanya jaa Zaidun. Adapun rakiban ini keterangan tambahan. Adapun yaumal ahadi ini juga keterangan tambahan, ya. Hari Ahad ini keterangan tambahan. Atau misalnya kalimat dhahaba Zaidun ilal masjidi sabahan. Zaid ya telah pergi ke masjid subuh di waktu subuh. Maka ilal masjidi sama sobahan ini juga disebut sebagai keterangan tambahan. Inti kalimatnya hanya dhahaba Zaidun. Ya, dhahaba Zaidun ini adalah jumlah fi'liyah. Adapun ilal masjidi ini namanya keterangan tambahan. Begitupun sobahan ini namanya keterangan tambahan. Jadi keterangan tambahan sangat diperlukan kalau kita ingin menambahkan informasi. Karena informasi utama yang terdiri dari kalimat inti terkadang tidak cukup, ya. Nah, fadlah dalam bahasa Arab, fadlah atau keterangan tambahan dalam bahasa Arab, ini kita bisa bagi menjadi 3 kelompok besar. Kita bisa bagi menjadi 3 kelompok besar. Ada yang namanya al-majrurat, ya, al-majrurat yaitu keterangan tambahan dalam kalimat yang wajib majrur. Yang wajib majrur. Kalau kita bicara masalah jar atau majrur, maka majrur itu ya kalau kita bahas rafa atau marfu tandanya dhammah, nasab itu fathah, maka jar itu adalah kasrah. Jadi fadlah itu yang pertama adalah al-majrurat, yaitu yang wajib majrur. Dan ini kalau kita rinci ada 2. Ada jar dan majrur dan juga mudhaf ilaih. Ada jar dan majrur dan juga mudhaf ilaih. Insyaallah nanti kita akan bahas satu persatu apa itu jar majrur dan juga mudhaf ilaih. Kemudian yang juga termasuk fadlah adalah at-tawabi'. At-tawabi'. Ini yang kedua. At-tawabi' itu adalah kumpulan keterangan tambahan dalam kalimat yang i'rabnya tidak pasti. Maksudnya begini, kalau kita bahas mubtada wajib marfu, khabar wajib marfu, fa'il wajib marfu, maf'ul bi wajib mansub. Tapi ada beberapa kedudukan kata dalam kalimat yang i'rabnya itu tidak pasti, ya. Tidak harus rafa, tidak harus nasab, tidak harus jar. Tapi tergantung kata yang diikutinya. Makanya namanya at-tawabi'. At-tawabi' ini jamaknya tabi'. Tabi' artinya pengikut, ya, yang mengikuti, ya. Jadi tabi ini artinya mengikuti, at-tawabi jamaknya, para pengikut. Dan ini ada 4, ya, at-tawabi ini ada 4. Nanti kita bahas ada an-na'tu atau sifat
Kemudian ada al-atfu, ya atof ya, kata sambung seperti dan, maka, atau, dan seterusnya. Kemudian nanti ada taukid. Taukid ini menguatkan kalimat dengan lafaz tertentu. Kemudian ada badal, keterangan pengganti. Ini tawabi. Kemudian fadlah yang ketiga itu adalah al-mansubat, yaitu kumpulan kedudukan kata dalam kalimat bahasa Arab yang wajib mansub, dan ini ada banyak sekali, ya, ada banyak sekali. Di antaranya misalnya maf'ul mutlak atau masdar, kemudian dhorob zaman, dhorob makan, kemudian nanti ada hal, ada tamyiz, ada mustasna atau istisna, kemudian ada munada, kemudian ada isim la, kemudian ada maf'ul min ajli, ada maf'ul ma'ah, dan seterusnya. Jadi fadlah ada 3 kelompok besar. Yang pertama majrurat, yang kedua at-tawabi, yang ketiga al-mansubat. Lalu dari ketiga kelompok fadlah ini, majrurat, tawabi, dan mansubat, mana yang seharusnya kita pelajari terlebih dahulu sebagai pemula? Maka tentu yang kita pelajari lebih dahulu adalah al-majrurat. Kenapa? Karena jelas al-majrurat cuma 2, ya, sehingga yang kita pelajari adalah al-majrurat dulu. Beginilah kita kalau ingin belajar sesuatu, kita harus mulai dari yang mudah terlebih dahulu. Kita harus mulai dari yang lebih sedikit terlebih dahulu. Makanya insya Allah, ya, yang akan kita pelajari lebih dulu adalah tentang al-majrurat, yaitu keterangan kata dalam kalimat bahasa Arab yang wajib majrur. Dan ini ada 2, yaitu al-jarur majrur, jar majrur, dan juga mudhaf dan mudhaf ilaih, ya. Jadi kesimpulannya, dalam kalimat, ya, bahasa Arab atau bahasa apapun, itu pasti ada kalimat inti dan ada keterangan tambahan. Hanya saja kalau dalam bahasa Arab, kalimat inti ini ada 2 polanya, ada jumlah isim dan jumlah fi'liyah. Adapun untuk keterangan tambahan yang disebut sebagai fadlah dalam bahasa Arab, ini ada 3 kelompok besar, yaitu al-majrurat, at-tawabi', dan juga al-mansubat. Ya, demikian pengantar tentang keterangan kata dalam kalimat. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.